Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk menjelaskan sedikit terkait evaluasi manajemen ASN dalam mendukung smart governance. Nah, apa sih tuh yang dimaksud dengan smart governance? Smart governance itu atau disebut tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Pemerintahan Indonesia telah 4 kali berganti kebijakan mengenai pembangunan aparatur sipil negara, mulai dari good governance, yang kemudian dilanjutkan oleh reformasi birokrasi, kemudian dilanjutkan oleh sistem merit, dan yang sekarang adalah menuju smart governance. Pertanyaan selanjutnya yang muncul, bagaimana sih cara kita untuk mencapai smart governance itu sendiri? Yang pertama, bisa dengan menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan. Pelatihan atau diklat itu merupakan salah satu hak ASN loh, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kompetensi dan prestasi kerja ASN. Pelatihan tersebut dapat berupa pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan pelatihan kepemimpinan. Selain itu, rekrutmen untuk ASN juga sudah menggunakan sistem CAT atau yang disebut dengan Computer Assisted Test, di mana CAT ini bertujuan agar rekrutmen itu lebih transparan dan lebih cepat proses seleksi dan penilaiannya. Selanjutnya adalah pelatihan tambahan soft skill. Soft skill adalah kemampuan mengelola diri sendiri dan orang lain. Dalam dunia kerja SDM yang berkualitas, bukan hanya hard skill saja yang diperlukan, melainkan juga piawai dalam soft skill yang dimilikinya. Selanjutnya adalah dengan pembuatan DUPAK atau daftar usulan penetapan angka kredit. Sebagai ASN juga kita harus menuruti kode etik dan perilaku yang berlaku sebagai berikut ini. Nah, kita sebagai ASN itu juga harus memenuhi SKP yang telah ditetapkan. SKP itu sasaran kerja pegawai. Ada pemberlakuan sanksi bagi ASN yang melanggar kode etik, tidak berkinerja dengan baik, dengan hukuman disiplin kepada pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen ASN juga tidak berhenti ketika ASN harus purna bakti atau pensiun. ASN yang pensiun atau purna bakti akan mendapatkan sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan bersama-sama oleh aparatur sipil negara. Selanjutnya kita akan melihat sekilas bagaimana sih pengembangan SDM di Kementerian PUPR. Latsar CPNS oleh BPSDM PUPR meliputi: pertama, pelatihan bela negara berupa materi tentang nasionalisme, integritas, disiplin, dan perilaku. Kedua, on-the-job training berupa pengenalan teknologi, metode, dan bahan pembangunan infrastruktur. Ketiga, pemberian materi tentang pengenalan dasar jabatan fungsional dan pengumpulan angka kredit. Dan keempat, pelatihan tentang teknis dan jasa konstruksi. Kementerian PUPR memiliki strategi pengembangan SDM yang dibuat dan dilaksanakan oleh BPSDM. Sebagai PNS, mereka akan bisa mengalami lingkup kegiatan pengembangan SDM mulai dari pemberian pendidikan, pelatihan teknis, penilaian kompetensi dan kinerja, hingga pengembangan jabatan fungsional. Sementara untuk pelatihan, BPSDM juga sudah mendesain kebutuhan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi Kementerian PUPR. Ada pelatihan yang diberikan untuk menangani permasalahan di lapangan. Ada pelatihan padat karya yang bekerja sama dengan UNOR terkait untuk penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat. Bagi PNS yang hasil asesmennya dinilai kurang, telah disiapkan pelatihan manajerial untuk memperbaiki gap kompetensi tersebut. Adapun porsi pelatihan telah dirancang 70% berupa praktik di lapangan atau on-the-job training, 20% tutorial, dan 10% teori. Sementara bidang pelatihan yang menjadi prioritas BPSDM meliputi jasa konstruksi, pengembangan infrastruktur wilayah, sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan, cipta karya, manajemen dan diklat fungsional untuk pembentukan jabatan fungsional. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait evaluasi manajemen ASN dalam mendukung smart governance. Terima kasih.